Universitas Udayana tidak segan-segan untuk mengeluarkan mahasiswa yang terbukti melakukan pembulian terhadap kematian yang menimpa Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa semester 7 jurusan Sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Rabu lalu. Pihak Universitas Udayana tidak segan-segan untuk mengeluarkan mahasiswa yang terbukti melakukan pembulian terhadap kematian yang menimpa Timothy Anugrah Saputra. Penegasan itu dikatakan oleh Dewi Pascarini selaku Ketua Unit Komunikasi Publikasi Universitas Udayana pada Senin sore kemarin di ruang aula Pasca Sarjana. Menurutnya, universitas membentuk tim Satgas untuk mengumpulkan bukti dari para pelaku pembulian dan akan memberikan sanksi yang tepat. Beberapa mahasiswa pelaku ucapan empati telah dipanggil dan diperiksa untuk mempercepat proses Satgas, didukung oleh tim pencari fakta yang dibentuk oleh universitas yang terdiri dari beberapa unsur-unsur yaitu ahli hukum dan psikolog. Tim ini bertugas untuk mengumpulkan dan menelaah data serta fakta mengenai aspek psikososial almarhum. Ramai di media sosial percakapan yang menjurus ke pembulian terhadap almarhum Timothy Anugrah Saputra. Ditelusuri ada beberapa pelaku yang sudah mendapatkan peringatan, bahkan ada beberapa mahasiswa menjadi koas mahasiswa kedokteran yang sedang menjalani tahap pendidikan profesi klinis di Rumah Sakit RSUP Prof. Ngurah Denpasar. Dewi Pascarini mengaku pihak dari rumah sakit dan Fakultas Kedokteran sudah menggelar rapat untuk menentukan nasib para koas yang nil empati itu. Untuk koas yang dikembalikan kembali ke universitas, kami tadi juga sudah mengkonfirmasi kepada Dekan Fakultas Kedokteran bahwa sekarang ini pihak Fakultas Kedokteran sudah menerima konfirmasi dari rumah sakit, dan siang tadi sekitar jam 2 sedang melakukan rapat juga dengan pihak rumah sakit untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Ucapan di sosial media, ucapan tidak empati di sosial media, itu pasti berbeda dengan apakah ini bisa dikatakan perundungan, itu juga masih menjadi telaah dari Satgas PPKPT. Di sini juga Satgas PPKPT akan menghadirkan ahli bahasa untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan dari pelaku. Apakah itu termasuk kategori perundungan atau bahkan lebih, mungkin kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa. Tapi maksimal ketika ada terjadi kasus perundungan dan juga pelanggaran etika, itu bisa berkaca dari kasus yang sebelumnya adalah dikeluarkan dari universitas jika memang betul terbukti. Sebelumnya pihak kampus hanya memberikan pengurangan nilai terhadap para pelaku. Dengan tegas, Dewi Pascarini menyebut itu bukan sanksi yang dimaksud. Ia menyebut sanksi akan ditegaskan oleh rektor atas rekomendasi Satgas PPKPT. Pihak kampus akan memberikan sanksi berat kepada pelaku dengan mengeluarkan dari universitas. Pihak kampus berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini dan akan memberikan update hasil asesmen Satgas PPKPT. Sopian Hadi, Berita 1, Denpasar, Bali. Pemirsa, peristiwa tragis terjadi di Universitas Udayana Denpasar, Bali diduga akibat bullying. Seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tewas setelah melompat dari lantai 2 gedung kampus. Kemarahan publik pun mengemuka setelah viral tanggapan nir empati dari sejumlah rekan-rekan korban sesama mahasiswa. Suasana duka menyelimuti Universitas Udayana Denpasar, Bali. Seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP tewas setelah terjatuh dari lantai 2 gedung kampus pada 15 Oktober 2025. Berdasarkan keterangan saksi, mahasiswa dengan inisial TAS diduga melompat dari lantai 2 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi sadar, namun meninggal dunia sekitar pukul 1 siang. Mencuat dugaan ada peristiwa bullying yang dialami korban sehingga mendorong TAS untuk melompat dari gedung kampus. Publik pun dibuat geram
lantaran sempat beredar percakapan nirempati 6 mahasiswa UNUD atas kematian korban. Tangkapan layar percakapan itu pun menyebar di media sosial. Keenam mahasiswa yang melontarkan ejekan itu pun meminta maaf melalui media sosial. Pihak kampus pun bertindak. Fakultas merekomendasikan agar keenam mahasiswa itu diberi sanksi akademik berupa nilai D atau tidak lulus untuk semua mata kuliah. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak yang tidak berkenan atas perkataan dalam chat saya. Saya menyadari bahwa tindakan nirempati yang saya lakukan tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun. Saya sungguh menyesal dan menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran besar dalam hidup saya untuk lebih berhati-hati dalam bersikap, lebih peka terhadap perasaan orang lain, dan lebih bertanggung jawab atas setiap kata yang saya ucapkan. Di kampus sendiri, korban selama ini dikenal sebagai mahasiswa dengan pribadi yang baik serta berprestasi dengan nilai IPK di atas 3,5. Sopian Hadi, Berita 1 TV, Denpasar, Bali.